Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code, masih di seri Laravel pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menambahkan payment gateway menggunakan Midtrans. Di video sekarang kita akan menampilkan data ordernya ya. Nah, ketika klik Pay Now, kita bisa lihat di sini saya akan coba masukkan menggunakan card number untuk pembayarannya. Ini masih testing. 225 123 Pay Now. Oke, ini OTP-nya. Kemudian saya akan coba lakukan pembayaran ya. Ini udah sukses pembayarannya. Nah, otomatis dia diarahkan ke halaman dashboard ya, pembayaran sukses. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini masih ada data produknya dalam keranjang. Harusnya ketika produk itu udah dibeli ya udah selesai gitu, di sininya nol gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus perbaiki dulu ini. Kemudian nanti kita akan menampilkan data produk yang sudah dibeli gitu ya, atau data ordernya ya. Kita masuk dulu untuk perbaiki keranjangnya. Nah, di sini saya akan menambahkan session ya. Di sini saya akan buat saja seperti ini, session. Kemudian saya akan hapus data sessionnya ketika selesai ya. Setelah selesai saya akan forget. Nah, kemudian di sini tinggal seperti ini aja. Cardnya tinggal kita destroy. Selesai, kita coba check out lagi ya. Kita coba check out lagi. Oke, saya akan coba check out lagi ya untuk mengetes kalau misalkan udah beres paymentnya atau check outnya berhasil. Ini harus nol ya. Continue to check out. Oke, pay now. Oke, selesai. Ini kita lihat, ini udah nol ya. Pembayaran sukses, produknya udah nol kembali. Oke, sekarang kita akan menambahkan data ordernya. Teman-teman masuk ke dashboard si user. Ini untuk checkout, detail checkout. Ini bisa kita close dulu. Kemudian saya akan menambahkan data ordernya ya. Kita masuk ke view, kemudian masuk ke view front end. Nah, di sini dashboard. Nah, di sini kita tambahkan ordernya. Di sini aja. Order. Kemudian untuk rootnya misalkan my order. Oke, terus kita buat routingnya di user ya, user prefix user. Saya akan tambahkan di sini my order. Kemudian untuk name-nya tadi
my order, terus saya akan masukkan dia ke checkout aja lah, masukkan ke checkout controller. Kemudian di sini saya buat aja my orders. Oke, sekarang kita buat metodenya di dalam checkout controller. Kita buat di bawah aja di sini. Public function my order. Saya buat di sini data ordernya. Kita get dulu. Order, ngambil dari order model. Kemudian saya akan where di sini berdasarkan user ID ya. User ID kita ambil aja langsung dari out dari ID. Saya order by ID descending aja. Kemudian get. Selesai, terus saya akan lempar dia ke view, return view ke front end. Terus saya akan buat folder user di front end, terus order, terus saya akan buat view order. Nah, di sini datanya kita compact data ordernya, order seperti ini. Oke, sekarang kita buat view-nya di front end, user, new folder, user, terus order, new folder lagi, order, terus view order. Untuk ininya ya, apa namanya, filenya .blade.php. Nah, untuk isinya kita ambil aja dari profile. Di sini ada change password. Nah, kita copy aja ini semua, masukkan ke view order. Kemudian di sini untuk ininya nih, cardnya kita hapus aja. Ini 2 berarti 4. Ini ganti menjadi 8. Di sini atas aja H1 data order. Oke, kita coba ya. Save all. Nah, udah ada di sini untuk ordersnya, menunya ya. Kita klik. Nah, data order sudah masuk ke view order. Cuman di sini teman-teman lihat menunya jadi hilang ya. Berarti kita harus buat dulu parsialnya. Kita masuk aja ke common di sini. Kita buat satu file dengan nama user sidebar itu aja. .blade.php. Yang isinya kita ambil dari dashboard. Kita ambil ini call md2-nya. Atau kita ambil aja ini nih. Nah, kita ambil dari ini kan div penutup ini ya, penutup kolom. Nah, kita ambil dari
Dari sini dari image sampai penutup li. Ini dashboard. Ya, kita cut, kemudian masukkan ke dalam user sidebar. Terus masuk lagi ke dashboard. Di sini baru kita include aja ya, include berarti kemana nih, ke front end ya, front end kemudian common, terus filenya yaitu user underscore sidebar. Selesai seperti ini. Nah, ini kita copy. Ini juga, ini kita cut aja deh. Ini kita cut si BR nya, masukkan ke common, mana ke user sidebar. Kita paste di sini. Oke, nah di yang lainnya di sini ini copy dulu include-nya. Kemudian masuk ke change password di dalam profile. Nah, ini baru kita ganti nih. Jadi include filenya. User profile juga sama. Paste. Kemudian untuk view order juga sama. Kita ganti menjadi include. Kita tinggal panggil aja. Save, jangan lupa. Kemudian kita coba save all. Kemudian kita coba klik pada bagian profile update. Ini menunya masih ada. Change password. Oke, sip ya. Klik lagi untuk bagian order. Oke, sip ya. Tinggal kita nampilkan data yang sudah di order sama user tersebut ya. Di data order, ini change password, kita close dulu aja, user password juga, dashboard juga. Nah, di sini di checkout, data order ini udah kita compact ya. Tinggal kita buat table aja. Di sini di view order, saya akan buat tabel aja di sini. Div class table. Kemudian saya akan bungkus lagi dia ke, atau gini aja, div class table responsive, kemudian saya akan buat div class table lagi, class table, sorry, ini table, kelasnya table. Terus di sini ada saja table body. Di sini date misalkan seperti itu. Kemudian saya buat lagi untuk total paymentnya, total harganya. Kemudian di sini paymentnya. Terus di sini saya akan ambil lagi untuk invoice. Terus apalagi order ya, data ordernya. Kemudian di sini action. Ini kan tabel body, kita buat aja table head di sini. Table head ininya sama.
Kita copy aja, paste di sini. Ini ganti menjadi TH. Benar, ini TR, yang ini TD, kita ganti menjadi TH. TH, table head. Kita coba save all dulu. Kita refresh. Oke, salah, ini kita cut, masukkan ke sini nih. Paste, cut lagi, masukkan ke sini. Cut lagi, masukkan ke sini. Cut, masukkan lagi ke sini. Ini hapus. Kemudian ini juga sama. Kita hapus. Nanti ada berapa? 1, 2, 3, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal di sini saya akan tambahkan, kasih mt 3, mt margin top. Oke, kemudian saya akan tampilkan data ordernya. Ini tinggal kita for each dalam view ordernya. For each dollar orders as dollar order at and for each dollar order dari date-nya ya, berarti kita ambil dari order date-nya, order underscore date. Kemudian di sini dollar order dari totalnya, berarti kita ambil dari amount. Kita copy aja deh. Terus di sini payment kita ambil dari payment method. Kemudian untuk invoice kita ambil dari invoice nomor ya, invoice underscore no. Nah, ini kan dari tabel order ya, bisa lihat di sini di tabel order. Nah, saya ambil dari sini semua. Bentar. Nah, saya ambil dari ini semua ya, untuk transaction, amount, invoice nomor, order date gitu ya. Kemudian di sini ada ordernya, status. Oke, nah untuk status kita kasih dia kelas aja ya. Kita cut, span, kemudian kita kasih kelas. Di sini kelasnya field g warning. Jadi di sini kita harus ini dulu dong. Kita if dulu dari order status dengan sama dengan pending. Kemudian else add and if.
Kemudian untuk actionnya kita tambahkan aja di sini tag A. Bahasnya saya kasih button btn btn sm btn primary. Kemudian kayak kasih icon view. Satu lagi saya kasih kelas btn sm btn fa download. Oke, ini invoice untuk menampilkan data invoice-nya ya. Kemudian di sini kan kelas table kasih aja table border. Kita coba saya refresh. Define variable orde. Apa ini orde? Di sini nih. Kita refresh. Nah, oke, jadi seperti ini dulu aja teman-teman semua. Nanti di video selanjutnya kita menambahkan untuk view detail dari ordernya atau checkoutnya, kemudian bisa untuk generate dari invoice-nya, dilihat di sini atau download dari si invoice-nya. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.